Oke, selanjutnya kita akan mempelajari pengumpulan dan pengolahan data. Di sini kita akan mempelajari apa itu data, bagaimana menyajikan data secara deskriptif, dan selanjutnya kita akan mempelajari distribusi frekuensi yang merupakan bagian dari pengumpulan dan pengolahan data awal statistik. Jadi pengertian data di sini terdapat dua berdasarkan ahli yang sudah terpercaya, yaitu Bernard dan Williams dan Sawyer. Jadi menurut Bernard, data ini adalah fakta kasar mengenai orang, tempat, kejadian, dan sesuatu yang penting untuk diorganisasikan. Sedangkan menurut Williams dan Sawyer, menurut mereka data ini terdiri dari fakta-fakta dan angka-angka yang diolah menjadi informasi. Nah, jadi berdasarkan pengertian dari dua ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan. Jadi data ini adalah sekumpulan fakta ataupun angka dan dapat diolah menjadi informasi yang berguna. Tujuan dari pengumpulan dan pengolahan data itu apa sih? Ya, ada dua. Yang pertama, kita bisa mendapatkan gambaran mengenai suatu keadaan atau suatu kondisi real di lapangan. Yang kedua, tentunya kita ingin memecahkan suatu permasalahan, gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengumpulan data. Yang pertama, kita sebagai peneliti harus mengenali jenis objeknya atau elemen yang kita selidiki. Jadi di sini elemen ini adalah bagian terkecil dari populasi. Elemen ini bisa bersifat orang, organisasi atau badan usaha, barang, binatang, dan lainnya. Yang kedua, kita harus bisa mengenali karakteristik elemen itu sendiri. Jadi karakteristik ini adalah sifat-sifat, ciri-ciri, atau hal-hal yang dimiliki oleh elemen, yaitu semua keterangan mengenai elemen. Contohnya di sini ada pegawai negeri. Pegawai negeri di sini kita bisa mendapatkan elemen-elemen yang mungkin bisa kita jadikan untuk pengumpulan data berdasarkan jenis kelamin, umur, golongan, jabatan, pendidikan, masa kerja, dan gaji. Ataupun barang, misalkan kita mau mengetahui mutu, harga, warna, dan mereknya. Nah, pengolahan data ini dapat berupa nilai parameter dan juga tren ya atau polanya. Sumber dan cara pengumpulan data. Jadi pengambilan data ini tuh bisa dihimpun langsung oleh peneliti yang disebut data primer gitu. Jadi kalau kita melakukan penelitian dan kita langsung mendapatkan data dari tempat penelitiannya itu berarti kan kita memperolehnya tanpa melalui perantara atau pihak ketiga, itu disebutnya data primer. Sedangkan kalau kita mendapatkan datanya tersebut berasal dari pihak ketiga gitu ya, ataupun dari hasil dari data yang diperoleh dari hasil olahan orang lain gitu ya, itu disebutnya data sekunder. Untuk cara pengumpulan data sendiri itu ada sensus dan sampling. Sensus ini adalah proses pengumpulan data yang dilakukan ke seluruh elemen populasi yang kita selidiki. Jadi akan diperoleh data yang sebenarnya gitu ya. Nah, kalau sampling ini jadi hanya sebagian elemen populasi yang diselidiki yang kita akan peroleh data estimasi berdasarkan sampling tersebut. Estimasi tentang apa? Estimasi tentang populasinya tentunya gitu ya. Nah, alat untuk mengumpulkan data dari elemen yang ingin kita selidiki ini bisa berupa daftar pertanyaan, wawancara, observasi langsung, atau melalui email dan telepon. Nah, cara pengambilan sampel sendiri ini dapat dilakukan secara acak dan tidak acak gitu ya. Secara acak ini jadi ketika kita mengambil beberapa sampel dari populasi gitu ya untuk dijadikan anggota sampel itu sendiri, dan dilakukannya itu tanpa ada aturan khusus gitu. Jadi intinya adalah semua populasi yang berada di tempat kita penelitian itu bisa memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel penelitian. Nah, kalau tidak acak gitu ya, berarti kita itu memiliki aturan atau batasan tertentu gitu. Hanya karakteristik tertentu yang bisa dijadikan sampel untuk mengetahui karakteristik dari populasi yang ingin kita teliti. Seperti itu. Kemudian penyajian data, tentunya kita akan sebagai orang awam gitu ya, untuk bisa melihat informasi dari orang lain, kita tuh memang lebih mudah untuk memahami itu dalam bentuk
biasanya dalam bentuk gambar gitu ya. Nah, jadi penyajian data ini kita harus tahu tujuan dan maksud pengumpulannya, untuk siapa, untuk apa, dan keperluan analisa yang dibuatnya ini nantinya akan kita tujukan juga untuk siapa gitu. Jadi secara umum beberapa cara penyajian data statistik itu yang sering digunakan adalah tabel dan grafik gitu ya. Di sini ada contohnya, ada tabel klasifikasi tunggal dan tabel klasifikasi banyak. Itu bisa dilihat di sini kalau klasifikasi tunggal ini misalkan di sini ada jenis kayu gitu ya. Nah, kalau tabel klasifikasi banyak di sini contohnya adalah hasil produksi teh di wilayah Jawa Barat dan luar Jawa Barat gitu ya, dan tahunnya ini dari tahun 90 sampai 95 seperti itu. Sedangkan grafik sendiri di sini ada grafik garis atau line chart gitu ya, dia hanya berupa grafik tunggal. Ada grafik garis berganda ya, ada atau multiple line chart. Nah, di sini misalkan bisa dilihat di sini adalah penjualan toko terang. Toko terang ini anggaplah sebagai toko elektronik gitu, di mana dia menjual 3 produk utama yaitu televisi, radio, kulkas. Di sini gambar yang disajikan adalah jumlah produk yang terjual gitu ya dari tahun-tahun 93 sampai tahun 99 untuk tiap masing-masing produknya gitu, bisa dilihat dengan mudah. Ada juga grafik garis komponen berganda ya. Di sini ada juga grafik garis prosentase komponen berganda, ada juga grafik garis berimbang neto atau net balance lines chart gitu ya. Ada juga grafik batang. Di sini ada grafik batang tunggal, berganda, dan juga ada komponen berganda. Ini semua bisa kita buat gitu ya dengan mudah kalau kita sudah punya datanya. Jadi silahkan dipelajari sendiri gitu ya untuk membuat grafik line atau grafik batang di Excel. Jadi di Excel itu ketika kita sudah punya datanya itu kita bisa sajikan yang tadinya dalam bentuk tabel, kita bisa sajikan dalam bentuk gambar seperti ini gitu ya. Seperti itu. Dan juga ini ada contoh-contoh lainnya juga grafik batang yang lainnya. Ada juga grafik lingkaran atau pie chart gitu yang sering kita lihat juga. Nah, ada grafik gambar atau piktogram. Bisa di sini bisa dilihat gitu ya. Jadi di sini ada keterangan bahwa satu gambar orang ini mewakili 200 orang gitu. Artinya di sini bisa dilihat, anggaplah di sini adalah siswa-siswi TK sampai SMA gitu di desa Cipacing misalkan seperti itu. Artinya siswa TK di Cipacing itu adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 setengah. Satu gambar manusia ini mewakili 200 orang, berarti 7 kali 200 1400 ditambah ini ada setengah nih, tambah 100, jadi ada 1500 anak TK gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, grafik peta atau kartogram ini mungkin di teknik industri tidak akan terlalu digunakan gitu ya. Mungkin di sini ada teknik geodesi gitu ya, teknik sipil, teknik geologi mungkin yang akan lebih sering menggunakan kartogram ini. Oke, selanjutnya ke pengolahan data. Di sini ada langkah-langkah dari pengolahan data. Ada penyusunan data gitu ya. Di sini kenapa data harus disusun, karena untuk mudah untuk mengecek apakah semua data yang dibutuhkan ini sudah terekap semua atau belum. Nah, maksudnya apa? Karena ketika kita mau menguji hipotesis penelitian gitu ya, datanya disusun dulu tuh agar apa? Agar datanya tidak bias gitu, dan data yang kita ambil itu memang data yang ingin kita ketahui karakteristik dari si populasi yang ingin kita teliti gitu ya, seperti itu. Kemudian ada klasifikasi data. Jadi kita bisa menggolongkan atau mengelompokkan dan memilih data berdasarkan klasifikasi tertentu gitu. Jadi misalkan kalau kita mendapatkan data sekunder gitu ya dari pihak ketiga untuk penelitian kita, misalkan ada banyak datanya, kita harus bisa mengklasifikasikan data mana yang benar-benar bisa memenuhi kebutuhan informasi untuk melakukan penelitian kita gitu. Jadi kadang misalkan kita mengambil data di BPS gitu ya, kita ingin mengetahui total panen padi gitu ya di
di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang dari tahun 2020 sampai tahun 2024 misalkan. Mungkin saja dari data BPS itu dalam satu lembarnya itu mungkin bisa jadi tidak hanya ada informasi hasil panen padinya gitu ya, tapi ada informasi tambahannya gitu. Misalkan ada jenis padi apanya lah mungkin gitu ya, padi A, padi B gitu, yang jenis-jenis padinya gitu. Nah itu bisa jadi sebenarnya kita tidak butuh sedetail itu, tapi kita hanya butuh si totalannya aja gitu ya. Jadi kita sebagai peneliti kita harus bisa mengidentifikasi gitu data-data apa sih yang kita perlukan yang bisa merepresentasikan populasi yang sedang kita teliti kayak gitu. Nah kemudian setelah penyusunan dan klasifikasi data, kita melakukan pengolahan data. Nah, di sini kan kita tuh mengolah data untuk menguji hipotesis yang sudah kita rumuskan di awal, gitu ya. Tentunya ini mungkin akan sangat berguna statistik ini ketika kalian nanti penelitian untuk tugas akhir ya atau skripsi gitu. Jadi tentunya kalian meneliti itu sebelumnya sudah melakukan membuat bab satunya gitu. Kalian harus bisa menjawab 5W 2H-nya itu di bab 1 itu gitu kan. Yang pasti di 1.2 itu ada rumusan masalah. Jadi jauh sebelum ke pengolahan data, rumusan masalah ini harus clear dulu nih kayak gitu. Jadi biar kita saat nanti melakukan pengolahan data gitu kan, kita tahu persis data yang kita punya ini mau diolahnya tuh menggunakan metode apa gitu ya, dan juga menggunakan aplikasi apa yang tepat untuk bisa memperoleh informasi yang kita butuhkan. Nah kemudian setelah kita melakukan pengolahan data, kita melakukan interpretasi hasil pengolahan data. Tentunya di sini kita untuk menjabarkan gitu ya, bagaimana asumsi atau hipotesis awal yang sudah kita buat itu kemudian dijawab oleh hasil pengolahan data gitu. Apakah hipotesis awal kita ini bisa terjawab gitu ya dengan hasil pengolahan data kita atau belum gitu, kayak seperti itu. Nah di sini ada contoh soal gitu ya. Contoh latihan soal 1. Di sini ada satu paragraf di mana di sini diminta untuk menginterpretasikan satu paragraf ini menjadi data dalam bentuk tabel. Silahkan kalian coba gitu ya. Ini langkah dasar banget gitu sebagai mahasiswa teknik industri. Kita harus bisa mengkonversi gitu ya pernyataan atau data dari bentuk paragraf seperti ini ke dalam data berupa tabel ya. Silahkan dicoba seperti itu. Kemudian yang selebihnya sama ya. Nah sekarang saya masuk ke distribusi frekuensi. Apa itu distribusi frekuensi? Jadi sebenarnya distribusi frekuensi ini tuh sebagai batasan untuk pembagian data gitu ya, menurut besarnya nilai dan banyaknya yang diobservasi. Jadi distribusi frekuensi data ini disajikan dalam bentuk tabel. Nah nanti setelah dalam bentuk tabel, dari data yang di tabel distribusi frekuensi ini bisa kita sajikan juga dalam bentuk grafik, baik berupa histogram ataupun poligon. Distribusi frekuensi ini adalah penyusunan suatu data mulai dari data terkecil sampai yang terbesar, dan kita membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Mungkin kalian mengingat ini di saya lupa, di matematika SMA gitu ya, saya lupa ya. Jadi ini juga kita pernah pelajari, cuman memang persis kalau ini yang kita pelajari di SMA gitu, cuman nanti kedepannya mungkin yang akan lebih dalam aja, tapi cuman hanya ada penambahan kuartil gitu ya. Kalian ingat, kalau pernah ingat mendengar istilah mean, median, modus ya, kuartil 1, 2, 3 gitu kan, seperti itu. Nah itu yang kita pelajari sekarang. Nah, jadi kegunaan data yang masuk ke dalam tabel distribusi frekuensi ini untuk memudahkan data dalam penyajiannya dan mudah untuk dipahami oleh orang yang membaca laporan kita, gitu ya. Nah, distribusi frekuensi ini terbagi dua, yaitu ada distribusi frekuensi kategori dan distribusi frekuensi numerik. Untuk distribusi frekuensi kategori ini yaitu pengelompokan datanya disusun berbentuk kata-kata ya, atau distribusi frekuensi yang penyatuan kelas-kelasnya didasarkan pada kategori secara kualitatif
ya. Beda ya antara kualitatif dan kuantitatif. Nah, sedangkan kalau distribusi frekuensi numerik, nah ini penyajian data-datanya berdasarkan angka kuantitatif. Contohnya bisa dilihat di sini di contoh 2.7 gitu ya. Tabel 2.3 ini merupakan contoh tabel distribusi frekuensi kategori, di mana di sini penyajian datanya berdasarkan provinsi gitu ya. Nah, sedangkan di tabel 2.4 di sini penyajiannya anggaplah ini data uang jajan mahasiswa Al-Maksum gitu ya dalam sebulan misalkan seperti itu. Nah, ini disajikannya dalam bentuk angka-angka. Nah, yang perlu diketahui beberapa istilah dalam tabel distribusi frekuensi, yaitu yang pertama ada kelas atau kelompok gitu ya. Nah, kelas ini yang di tabel 2.4 nih. Satu data di tabel distribusi frekuensi ini terdapat 8 kelas gitu ya. Jadi kelasnya tiap-tiap bagian data gitu ya. Jadi kelas 1 itu adalah yang pendapatan atau enggak uang jajannya 2 juta sampai 2.959 rupiah gitu, seperti itu. Frekuensi di sini ada nih ya, yang ini frekuensi ini adalah banyaknya observasi dalam tiap-tiap kelas gitu ya. Misalkan untuk yang kelas keempat yang uang jajan per bulannya 5 juta sampai 5.959.000 rupiah itu ada 23 mahasiswa gitu ya. Nah, 100 ini adalah bisa kita anggap sebagai populasinya gitu ya, populasi mahasiswa maksumnya misalkan seperti itu. Kemudian ada lower limit atau batas bawah, yaitu nilai yang terendah pada tiap-tiap kelas gitu ya. Pada selang kelas pertama lower limitnya kan itu 2000 ya. Jadi batas bawah kelas pertama 2000, batas bawah kelas ketiga 4000, batas bawah kelas ke-6 7000, batas kelas ke-8 itu 9000. Itu batas bawah. Kemudian ada batas atas. Batas atas kelas 1 itu 2.999.000. Batas atas kelas 3 itu 4.999.000 dan seterusnya. Jadi ada batas bawah, ada batas atas ya. Nah, sekarang kemudian yang nomor 5 ada juga yang namanya lower boundaries, itu tepi bawah. Dan yang keenam ada upper boundaries atau tepi atas. Jadi ingat ya, perlu dibedakan, ada batas bawah, ada tepi bawah, ada batas atas, ada tepi atas. Bedanya apa? Tepi bawah ini yaitu dari batas bawah ya. Misalkan untuk yang tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangin 0,5 gitu ya. Begitupun yang upper boundaries atau tepi atas yaitu batas atas ditambah 0,5 gitu ya. Bisa dilihat di sini secara sederhananya seperti itu. Kenapa? Jadi hal ini tuh untuk mengakomodasi gitu ya nanti nilai-nilai yang sebenarnya di antara dua kelas itu dia masuknya kemana nih gitu ya, kayak gitu. Jadi untuk memudahkan kita juga nanti untuk mengidentifikasi data ini tuh masuknya ke kelas mana gitu. Selanjutnya ada titik tengah atau midpoint ya. Titik tengah ini itu bisa dilakukan dengan dua cara ya, ada poin A dan poin B di sini. Titik tengah yang pertama bisa batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, atau tepi bawah ditambah tepi atas dibagi 2 ya, sama aja, hasilnya akan sama aja. Kemudian juga ada class interval atau panjang kelas atau lebar kelas ya. Nah, ini di sini itu bisa dilihat gitu ya. Jadi panjang kelas ini adalah selisih antara batas atas dikurangi batas bawah ataupun tepi atas dikurangi tepi atas. Panjang kelas ini gimana bisa dapat angkanya? Kenapa di sini bisa dari 2000 sampai 2.999.000 misalkan gitu ya. Itu ada hitungannya nanti. Nah, ini adalah simbol-simbol yang kita akan gunakan dalam tabel distribusi frekuensi ya. Ada XI titik tengah. Nah, untuk XI titik tengah kadang XI kadang MI ya, midpoint lah gitu. Ada F frekuensi, ada C ini kelas interval, ada K banyak yang kelas, N observasi sampel yang kita teliti,
ada L lower boundaries, ada U upper boundaries, ada N besar. Jadi di statistik ini tolong harus mulai bisa membedakan apa itu N besar, apa itu